Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bukti audit. Eh, Perkenalkan saya Fariza Kayuda dan rekan saya Frans Legoboro akan menyampaikan materi pertemuan 7 ini. Yang pertama, bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan atau validity bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Dalam hal ini, bukti audit atau audit evidence berbeda dengan bukti hukum atau legal evidence yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi, berpengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan. Seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Sifat asersi. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit, serta dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Keberadaan atau keterjadian, atau existence or asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen memberikan asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain atau misalnya piutang dengan pelanggan. Kelengkapan. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Hak dan kewajiban atau right and obligation. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha atau lease yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai pemerolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan atau lease. Dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Penilaian atau valuation atau alokasi. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya, dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.
Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Berikutnya, keputusan bukti audit. Keputusan bukti audit adalah keputusan untuk menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat yang diperlukan untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan, klien, dan keseluruhan laporan telah disajikan secara wajar. Keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, prosedur audit apa yang akan digunakan. Yang kedua, berapa jumlah sampel yang akan diuji dengan prosedur tersebut. Yang ketiga, item mana yang akan dipilih sebagai sampel dan populasi. Dan yang terakhir, kapan akan melakukan prosedur audit ini. Yang pertama, prosedur apa yang akan digunakan adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua, berapa jumlah sampel yang akan diuji dengan prosedur tersebut. Ukuran sampel bagi setiap prosedur berbeda antara satu penugasan dengan penugasan audit lainnya. Yang ketiga, item mana yang akan dipilih sebagai sampel dan populasi. Berdasarkan ukuran sampel, ditentukan item dan populasi yang akan diuji. Yang keempat, kapan akan melakukan proses audit ini? Umumnya proses audit dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode, dan dipengaruhi oleh kapan audit tersebut harus diselesaikan agar sesuai dengan kebutuhan klien. Kesesuaian dan kecukupan bukti. Kecukupan dan kesesuaian bukti audit untuk mendukung kesimpulan auditor, seluruh audit adalah masalah pertimbangan profesional. Pertimbangan auditor untuk apa yang merupakan bukti audit yang cukup dan tepat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang pertama, materialitas. Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Ada hubungan terbalik antar tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit yang diperlukan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kualitas bukti yang diperoleh. Tingkat materialitas yang ditentukan rendah berarti tolerable misunderstatement rendah. Rendahnya salah saji dapat ditoleransi menuntut auditor untuk menghimpun lebih banyak bukti sehingga auditor yakin tidak ada salah saji material yang terjadi. Yang berikutnya ada risiko audit. Ada hubungan terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Rendahnya risiko audit berarti tingginya tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti yang lebih banyak. Semakin rendah tingkat risiko audit yang dapat diterima auditor, semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Faktor-faktor ekonomi, auditor memilih keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh bukti yang digunakan sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya dalam menghimpun bukti. Auditor harus memperhitungkan apakah setiap tambahan biaya dan waktu untuk menghimpun bukti seimbang dengan keuntungan atau manfaat yang diperoleh melalui kuantitas dan kualitas bukti yang dihimpun. Berikutnya, ukuran dan karakteristik populasi. Auditor tidak mungkin menghimpun dan mengevaluasi seluruh bukti yang ada untuk mendukung pendapatnya. Hal tersebut sangat tidak efisien. Pengumpulan bukti audit pemeriksaan terhadap bukti audit yang dilakukan atas dasar sampling. Ada hubungan searah antara besarnya populasi dengan besaran sampling yang harus diambil dari populasi tersebut. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasinya. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas item individual yang menjadi anggota populasi. Auditor memerlukan lebih banyak sampel atau informasi yang lebih kuat atau mendukung atas populasi yang bervariasi anggotanya daripada populasi yang seragam. Berikutnya, kompetensi bukti.
Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit terlepas bentuknya harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung dari keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Dengan demikian, penarikan kesimpulan secara umum mengenai dapat diandalkannya berbagai macam bukti audit tergantung pada pengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualian yang penting dapat diketahui, anggapan berikut ini mengenai keabsahan bukti audit dalam audit, meskipun satu sama lain tidak bersifat saling meniadakan, dapat bermanfaat. Yang pertama, apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan untuk tujuan auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan keadaan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, semakin efektif pengendalian internal, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keadaan data akuntansi dan laporan keuangan. Yang berikutnya, pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung. Yang berikutnya, pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung. Kompetensi atau reliabilitas bahan bukti yang berupa catatan akuntansi berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian internal klien, semakin kompeten catatan akuntansi yang dihasilkan. Kompetensi bukti yang berupa informasi penguat tergantung kriteria ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti tersebut. Ketepatan waktu sangat penting, terutama dalam verifikasi aktiva lancar, utang lancar, dan rekening laporan laba rugi terkait karena hasil yang digunakan untuk mengetahui apakah cut-off telah dilakukan secara tepat. Objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat dipercaya dan kompeten daripada bukti subjektif. Dalam menelaah bukti subjektif, seperti estimasi manajemen, auditor harus mempertimbangkan kualifikasi dan integritas individu pembuat estimasi dan menentukan ketepatan proses pembuatan keputusan dalam membuat judgement. Kesesuaian dan kecukupan bukti. Dampak gabungan dengan mempertimbangkan kombinasi antara kesesuaian dan kecukupan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Persuasivitas bukti dapat dievaluasi. Persuasivitas dan biaya. Penentuan keputusan terkait bukti perlu mempertimbangkan persuasivitas dan biaya. Tujuan dari auditor adalah mempengaruhi bukti yang mencukupi dan tepat dengan biaya yang seminimal mungkin. Tetapi biaya bukan menjadi alasan yang tepat dalam menghilangkan prosedur yang akan diperlukan atau tidak akan mengumpulkan ukuran dari sampel yang memadai. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Franz Lainbor. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis bukti audit. Dalam memutuskan prosedur audit, apa yang akan digunakan, maka auditor dapat memilihnya dari ketujuh kategori umum bukti audit yang ada di bawah ini. Kategori-kategori ini dikenal sebagai jenis-jenis bukti audit, bukti audit dan disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengujian fisik. Pengujian fisik adalah perhitungan atau inspeksi yang dilakukan oleh seorang auditor atas aktiva yang berwujud. Jenis ini sering ada kaitannya dengan persediaan dan kas, melainkan dapat pula diterapkan untuk bermacam-macam verifikasi atas aktiva tetap yang berwujud, surat piutang, serta surat berharga. Pemeriksaan langsung yang dilakukan auditor secara fisik terhadap aktiva merupakan suatu cara yang paling objektif
guna menentukan kualitas aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bukti fisik adalah jenis bukti yang paling bisa dipercaya. Bukti fisik dapat diperoleh melalui prosedur auditing yang berupa observasi, perhitungan, dan inspeksi. Pada umumnya, biaya untuk memperoleh bukti fisik sangat tinggi. Bukti fisik berkaitan erat dengan penilaian atau alokasi asersi, keberadaan, dan keterjadian serta kelengkapan. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan suatu penerimaan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak ketiga yang independen guna memverifikasikan keakuratan dari informasi sebagaimana yang diminta oleh seorang auditor. Permintaan ini ditujukan untuk klien, dan klien juga yang akan meminta pihak ketiga sebagai independen guna memberikan tanggapan secara langsung kepada seorang auditor. Konfirmasi-konfirmasi tersebut datang dari berbagai sumber dan merupakan individu yang independen terhadap klien. Oleh karena itu, jenis bukti audit ini sering dihargai dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan. Meskipun banyak menghabiskan waktu dan biaya apabila menggunakan jenis ini. Terdapat konfirmasi juga terdapat 3 jenis. Ada 3 jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif, blank confirmation, dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang isinya pernyataan tentang persetujuan dan penolakan terhadap informasi yang ditanyakan kepada respondennya. Blank confirmation yaitu konfirmasi yang isinya mengenai saldo atau informasi lain yang berisi jawaban atas suatu hal yang ditanyakan yang diberikan oleh respondennya. Yang ketiga, konfirmasi negatif yaitu konfirmasi yang isinya jawaban dari responden dan hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya pada informasi yang ditanyakan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah pengujian auditor atas bermacam-macam dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam sebuah laporan keuangan. Bermacam dokumen yang diuji oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien guna menyediakan informasi untuk pelaksanaan bisnis yang terorganisasi. Dikarenakan pada umumnya setiap transaksi pada organisasi klien ini biasanya didukung oleh selembar dokumen. Oleh sebab itu, jenis bukti audit ini disediakan dalam jumlah yang besar. Menurut tingkat kepercayaan, dan sumber bukti, maka bukti dokumenter dapat dikelompokkan antara lain bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan setelahnya melalui klien dikirim kepada auditor, bukti dokumenter yang disimpan dan dibuat oleh klien, bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan secara langsung dikirim kepada auditor. Dokumentasi merupakan suatu bentuk bukti yang digunakan secara luas pada setiap dilakukannya penugasan audit, dikarenakan pada umumnya jenis bukti ini telah ada bagi auditor dan dengan biaya perolehan bukti yang biasanya relatif rendah. Jenis bukti ini merupakan satu-satunya dari jenis bukti yang siap pakai dan layak. Prosedur analitis. Prosedur analitis memakai berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar sesuai dengan prosedur atau tidak. Selanjutnya, wawancara kepada klien. Upaya ini untuk upaya wawancara kepada klien ini untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapan atas berbagai tanggapan auditor tentang berbagai pertanyaan yang auditor ajukan. Masalah yang dapat ditanyakan adanya utang bersyarat maupun piutang yang lama tidak ditagih, pelaksanaan prosedur akuntansi yang tidak lazim. Sekalipun banyak bukti yang diperoleh dari klien dan berasal dari hasil wawancara,
maka bukti tersebut eh, tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang meyakinkan dikarenakan tidak diperoleh dari sumber independen atau barangkali justru cenderung mendukung pihak klien. Oleh sebab itu, saat auditor memperoleh bukti yang dihasilkan dari wawancara ini, pada dasarnya merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor untuk memperoleh bukti audit yang lainnya dan lebih meyakinkan melalui berbagai jenis prosedur lainnya. Hitung uji. Pada hitung uji akan melibatkan pengujian kembali dari bermacam perhitungan dan transfer informasi yang dihasilkan oleh klien pada suatu periode dan berada dalam periode audit pada jumlah sampel yang diambil oleh seorang auditor. Pengujian kembali atas bermacam perhitungan ini terdiri dari pengujian akan keakuratan aritmatis dari klien. Observasi. Observasi akan menggunakan indera perasa untuk menilai suatu aktivitas tertentu. Sepanjang dilakukan proses audit, terdapat banyak sekali kesempatan bagi auditor untuk menggunakan indera pendengaran, perasa, penglihatan, dan penciuman untuk mengevaluasi berbagai item yang banyak aneka ragamnya. Merupakan kewajiban auditor untuk menindaklanjuti bermacam-macam kesan pertama yang didapatnya dan dengan berbagai bentuk bukti audit yang lain dan bersifat nyata. Penilaian atas bukti audit, dalam merumuskan pendapatnya, auditor harus mempertimbangkan relevansi bukti audit. Bila auditor masih tetap ragu-ragu untuk mempercayai suatu asersi yang material, maka ia harus menangguhkan pemberian pendapatnya sampai ia mendapatkan bukti yang kompeten cukup untuk menghilangkan keraguannya. Atau ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak untuk memberikan pendapat. Selanjutnya, prosedur dan dokumentasi audit. Prosedur dan dokumentasi audit ada di SA 329. Next. Prosedur dan dokumentasi audit yang akan dibahas di materi ini ada 3 sub, yaitu jenis prosedur substantif, program audit substantif, yang ketiga dokumentasi audit atau kertas kerja audit. Yang pertama jenis prosedur substantif. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif yang biasanya juga lebih mahal. Ada tipe pengujian substantif dapat digunakan, yaitu yang pertama pengujian rinci atau detail saldo, yang kedua pengujian detail transaksi, yang ketiga prosedur analitis. Pengujian rinci atau detail saldo, metodologi ini digunakan oleh auditor untuk merancang pengujian detail. Saldo akan berorientasi pada tujuan spesifik audit. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahap, yaitu pertama, menilai materialitas dan resiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan resiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Jadi metodologi yang digunakan untuk merancang pengujian detail saldo tersebut adalah samaan untuk suatu akun dalam laporan keuangan. Perancangan pengujian detail saldo pada umumnya merupakan bagian yang paling sulit dilakukan. Hal ini disebabkan perancangan pengujian detail saldo memerlukan pertimbangan profesional yang tinggi. Bila di antara deteksi yang ditentukan dihubungkan dengan pengujian rinci saldo yang akan dilakukan, maka akan jelas terlihat bahwa
Semakin rendah tingkat resiko, semakin rinci dan teliti tindakan yang akan diambil. Yang kedua, pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan yang pertama itu ketepatan otorasi transaksi akuntansi klien, yang kedua kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal, yang ketiga kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Apabila auditor mempunyai keyakinan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dan diposting secara tepat, maka auditor dapat meyakini bahwa saldo total buku besar adalah benar. Pengujian detail transaksi dilakukan dengan tracing atau vouching. Pada pengujian detail transaksi ini, auditor mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Auditor tidak mengarahkan pengujian transaksi ini untuk memperoleh temuan tentang penyimpangan atau kebijakan prosedur pengendalian. Yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam prosedur audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitik digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya. Yang ketiga, sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo, akun, atau jenis transaksi. Yang ketiga, sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. Yang kedua, pembahasannya program audit substantif. Program audit substantif adalah dokumen yang memuat pernyataan tujuan audit dan rencana langkah-langkah audit, biasanya dalam bentuk kalimat perintah untuk mencapai tujuan audit tersebut. Contoh tujuan audit untuk mengetahui keberadaan barang inventaris, langkah auditnya lakukan inventaris fisik atau stok opnam. Hasilnya dituangkan dalam berita acara. Itu contohnya. Program audit dapat dikelompokkan menjadi yang pertama program audit untuk pengujian pengendalian, yaitu program audit untuk menguji pengendalian intern atau internal control yang dijalankan manajemen terkait dengan informasi atau kegiatan yang akan diaudit. Program audit. Yang kedua, program audit untuk pengujian substantif. Substantif tes secara sederhana, program audit ini dapat dijelaskan sebagai rencana kerja. Sebagai rencana kerja untuk menguji kesesuaian informasi yang diuji dengan data pendukungnya. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Yang pertama, pengujian pertanyaan kepada para karyawan terkait dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatannya. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali atau report forming. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, tracing and pengutusan. Yang kedelapan, vouching atau penelusuran. Yang pembahasan terakhir, yang ketiga, dokumentasi audit atau kertas kerja audit. Kertas kerja audit
adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja. Kertas kerja adalah program audit, analisis memorandum, suatu konfirmasi, representasi, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat oleh yang dibuat atau diperoleh dari auditor. Fungsi dan sifat kertas kerja, fungsi utamanya yang pertama itu menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan yang bersifat ditujukan dalam laporan auditor dan disebutkannya frasa berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kuantitas bentuk dan isi kertas kerja untuk perikatan tertentu mencakup yang pertama sifat perikatan auditor, sifat laporan auditor, yang ketiga sifat laporan keuangan, daftar, dan keterangan yang perlu bagi auditor dalam pembuatan laporan. Yang keempat, sifat dan kondisi catatan klien. Yang kelima, tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang keenam, kebutuhan dalam keadaan tertentu untuk mengadakan supervisi dan review atas pekerjaan yang dilakukan para asisten. Isi kertas kerja. Yang pertama, pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditin yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan kerja. Kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik auditor, namun hak dan kepemilikan atas kertas kerja masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berkaitan dengan hubungan bersifat dengan klien. Auditor harus menerapkan prosedur untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.